Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiman, NIM 0560810604, Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Surakarta. Di sini saya diberikan tugas dari mata kuliah Basis Data, tugas 3, disuruh mempraktekkan praktikum transaksi pada basis data yang di dalamnya ada simulasi commit, simulasi rollback, simulasi checkpoint, dan simulasi trigger, serta konfigurasi pada komputer 1 Windows sama konfigurasi pada komputer 2 atau Ubuntu di situ. Di sini simulasi perubahan basis data pada komputer 1, kemudian dilihat hasilnya pada basis data komputer 2. Jadi perubahan pada komputer 1 itu dilihat pada komputer 2 seperti itu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam commit atau perintah commit, di sini saya sudah memiliki database berupa rumah sakit yang sudah saya buat pada praktek 2 kemarin. Harus kita cek terlebih dahulu, tipe datanya harus InnoDB seperti ini, karena ini untuk menyimpan data transaksi. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah 1, yaitu kita mengerjakan commit. Yang pertama, kita masuk ke rutin. Kita klik dulu rumah sakit seperti ini, terus kita masuk ke rutin. Nah, seperti ini, ke rutin. Kita klik rutin seperti ini. Sekarang kita create new routine seperti ini. Kita praktekkan sebelum ada perintah commit. Ya, jadi nanti ada commit dan sebelum. Oke, yang pertama berarti kita lakukan transaksi tanpa perintah commit dulu. Transaksi 1 seperti itu. Terus selanjutnya kita kasih perintah seperti panduan begin dan diakhiri sama n. Kita tulis dulu agar tidak lupa perintahnya. Oke, sekarang kita start transaksi. Start transaction titik koma. Kita masukkan data di sini, insert into pasien. Datanya ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, terus jenis kelamin seperti ini. Tutup kurung, lalu kita masukkan value atau isinya di dalamnya. Itu data yang akan masukkan adalah ID pasien. Tadi datanya ada 10 data pasien yang sudah saya buat. Sekarang kita tambahkan, biar ada perbedaannya adalah angka 15 saja. Kita langsung menuju ke 15, data pasien 15 agar tahu perbedaannya. Terus di sini kita masukkan namanya, ini kita sambil contoh ini. Terus alamatnya itu Wonogiri. Wonogiri. Terus jenis kelaminnya adalah wanita atau 2 seperti ini. Tutup kurung, titik koma. Sekarang kita kasih perintah select, milih all from dari pasien. Pasien. Titik koma. Di sini belum ada perintah commit. Ini kita buat itu sebelum ada perintah commit. Apa yang terjadi nanti? Kita klik go. Di sini saya sudah berhasil membuat perintah tersebut. Di sini ada transaksi 1. Oke, sekarang kita panggil pada SQL. Ini ya SQL. Ini saya perbesar. Ini SQL. Tuh, terus kita klik. Oke. Call, perintahnya call transaksi 1. Kita klik go di sini, klik go. Nah, di situ klik. Nah, di sini itu kita berhasil membuat data 15. Ini ID pasiennya 15, Rini Wonogiri, jenis kelamin 2. Tetapi karena tidak ada perintah commit, maka di sini tidak ada atau tidak masuk ke dalam daftar pasien. Seperti ini. Di sini datanya tetap 10 karena belum ada perintah commit seperti itu. Sekarang kita membuat yang transaksi 2. Kita masuk ke rumah sakit dulu, terus kita klik rutin. Di sini kita membuat rutin baru dengan nama transaksi 2. Transaksi 2 seperti ini. Kita hapus. Kita kopikan dari ini dulu aja biar cepat. Seperti ini kita copy. Kita klik rutin transaksi 2 seperti ini. Kita hapus dulu. Sekarang kita klik. Di sini datanya akan saya ganti. Ini nomor 16. Di sini namanya Andreas Solo. Ini pria 1. Dan di sini dilanjutkan perintah commit. Nah, ini baru ada commitnya seperti itu. Dan diakhiri pada baris terakhir itu N. Seperti itu. Terus kita klik go. Nah, kita berhasil membuat transaksi 2. Dan di daftar rutin ini terdapat transaksi 2 juga. Sekarang kita panggil pada SQL. Oke. Kita call transaksi 2 seperti ini. Terus kita klik go bawah. Nah, di sini masuk 16. 15-nya tadi nggak ada. Karena apa? Karena tidak ada perintah commit.
tidak masuk, maksudnya seperti itu. Ini 16, ini sudah kita input, kita call, itu muncul 16. Seharusnya karena ada perintah commit itu harusnya masuk ke data pasien. Kita lihat, kita klik. Nah, di sini akan masuk ID pasien 16 karena ada tadi ada perintah commit seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung ke praktek berikutnya, transaksi 3. Transaksi 3 ini adalah rollback. Kita menggunakan klik rutin kembali, terus kita create new seperti ini. Kita buat transaksi 3 seperti itu. Kita klik, kita paste kembali untuk mengedit yang tadi biar cepat prosesnya. Di sini kita masukkan ke 17. Kita masukkan Andika. Alamatnya adalah Semarang. Ini adalah 1. Di bawah pasien ini kita kasih rollback. Ya, di sini ada rollback, terus titik koma, di bawahnya lagi ada perintah commit. Padahal ini ada perintah commit seperti ini. Titik koma, lalu maaf, ini select-nya ini ditaruh di bawah. Kita klik cut, kita paste di sini. Seperti ini. Lalu diakhiri dengan N seperti ini. Sekarang kita klik. Di transaksi 3 ini kita sudah berhasil membuat. Sekarang kita panggil call transaksi 3. Sekarang kita go. Nah, Andreas ya. Nah, di sini tidak ada karena apa? Perintah rollback. Rollback itu adalah kebalikannya dari commit. Jadi tidak jadi seperti itu. Transaksinya batal seperti itu. Sekarang kita lihat pada pasien. Nah, seperti ini. Dia juga tidak ada karena apa? Karena perintah itu di rollback seperti itu. Walaupun ada commitnya, tetapi di rollback seperti itu. Terus selanjutnya adalah transaksi 2 kali perubahan data. Jadi commit sama rollback sama commit atau seperti itu. Kita masuk ke rumah sakit rutin, kita buat transaksi 4 sini. Saksi 4. Perintahnya adalah bikin lagi. Kali ini saya tulis agar tahu perubahannya. Start transaction. Titik koma. Insert into pasien. ID pasien. Nama pasien. Alamat pasien. Jenis kelamin. Kurung tutup. Di bawahnya adalah kita masukkan values-nya. Berarti 17 tadi sudah, sekarang 18. 17-nya tadi kan di rollback. Sekarang kita masukkan ID 18. Terus di sini namanya adalah Diki. Titik. Terus alamatnya Jalan Surabaya. Seperti ini, koma. Nah, terus jenis kelaminnya 1 karena pria. Nah, perintahnya di sini itu kita rollback. Titik koma, ada perintah lagi suruh mengupdate pasien seperti itu. Kita update pasien. Ada perintah baru, update pasien. Terus kita enter set nama pasien. Oke, set nama pasien sama dengan mau diganti siapa? Tadi saya memilih nama 10, yang nama Willy kita ganti dengan nama Seno seperti itu. Seno seperti ini. Kita tekan enter, di mana where ID pasien sama dengan 10. Nah, di sini Willy akan saya ganti nama Seno. Terus titik koma untuk mengakhiri. Sekarang kita commit. Karena perintah commit ini harusnya yang masuk yang ini. Commit. Terus selanjutnya adalah select all from pasien. Seperti itu, titik koma. Kita akhiri dengan N. Coba kita tes, klik go, terjadi error. Kita cek dulu. Oh iya, ini commitnya belum saya titik koma seperti ini. Oh ini belum kita titik koma transaksi values-nya ini. Maaf, maksudnya isinya values ini. Kita klik go. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat transaksi 4. Nah, seharusnya itu tadi yang masuk adalah cuma yang commit karena data yang pertama tadi di rollback seperti itu. Sekarang kita panggil transaksi 4. Call transaksi 4 seperti ini. Ya, kita klik go. Nah, di sini yang sudah masuk itu adalah Seno melakukan update. Tadinya Willy, sekarang berubah menjadi Seno. Dan yang pertama menambahkan ID 18 tadi itu tidak bisa di-input karena apa? Karena di rollback seperti itu. Karena perintahnya di sini adalah rollback. Nah, saya jelaskan dulu sebentar di sini. Perintahnya di sini adalah data ID 18 itu di rollback, jadi tidak bisa masuk atau
tidak tersimpan seperti itu. Terus update-nya tadi itu masuk di bagian mana? Data ke 10, ID 10. Makanya diganti Seno, tadinya Willy seperti itu. Nah, sekarang kita lihat pada pasien seperti ini. Nah, apa yang kita panggil tadi ini sudah berubah. Nomor 10 tadi Willy sudah berubah menjadi Seno dan 18 itu di rollback, maka tidak muncul seperti itu. Oke, berikutnya adalah checkpoint. Nah, checkpoint ini adalah merupakan titik di mana terakhir itu disimpan seperti itu. Contohnya itu menulis makalah, seperti mengerjakan makalah seperti itu. Kan biasanya mengerjakan sudah mencapai bab 1, bab 2 seperti itu. Tahu-tahu mati lampu. Bab 1, bab 2 itu sudah berhasil disimpan terakhir itu. Terus mengerjakan yang ketiga, terus selanjutnya adalah mati lampu. Nah, maka ketika dibuka itu berarti masuknya ke terakhir yang disimpan tadi atau di komit tadi. Oke, selanjutnya untuk melakukan perintah checkpoint, maka kita menuliskan transaksi. Pertama kita klik, terus kita masuk ke rutin, terus create new. Kita buat transaksi 5. Transaksi 5 seperti ini. Nah, di sini kita membuat checkpoint. Maaf, kita awali begin. Start transaction. Titik koma, terus insert into pasien dalam kurung ID pasien, terus maaf, koma, nama pasien, koma, alamat pasien, koma, jenis kelamin, tutup kurung. Kita masukkan values-nya dalam kurung. Di sini biar terjadi angka yang lebih tinggi lagi agar pada perbedaannya. Tadi kan 15, 16, 17, 18 sudah kita pakai. Sekarang kita pakai yang angka 20-an, maka kita awali dari ID pasiennya adalah 20 seperti ini. Namanya kita masukkan Hanif seperti ini. Terus alamatnya adalah Girimarto seperti ini. Terus laki-laki atau satu, maaf, seperti itu. Tutup kurung, titik koma. Terus di sini kita save point. Kita tulis lagi poin 1. Ini tandanya poin 1 seperti itu. Terus kita buat lagi di bawahnya apa? Insert into pasien sama dengan yang ini. Kita kopikan dari atasnya. Insert into pasien, tapi di sini datanya kita edit. Datanya 21, terus namanya adalah Rizka. Rizka. Terus alamatnya adalah Ponorogo. Sidoarjo. Di sini datanya 2. Di bawahnya kita rollback to. Nah, di sini ada to. Kita kembalikan lagi kemana? Ke poin 1. Poin 1 titik koma seperti ini. Terus lagi yang ketiga adalah insert ID pasien kembali. Insert into pasien. Di sini datanya 22. Yang ketiga datanya adalah saya tuliskan Riyanto. Alamatnya adalah Ponorogo tadi. Ponorogo. Jenis kelamin 1 atau laki-laki. Terus perintah selanjutnya adalah untuk menyimpan keseluruhan itu, maka perintahnya adalah commit. Kita titik koma. Kita select all from, kita fokusnya ke pasien, from pasien, titik koma, terus kita end seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat masuk ke dalam basis data ada 2, yaitu 20 sama 22, karena di tengah-tengah ini adalah di rollback seperti itu. Di rollback kembali ke yang terakhir dikerjakan, save point-nya tadi seperti itu. Oke, sekarang kita go, kita lihat. Di sini transaksi 5 sudah berhasil dibuat. Di sini daftarnya sudah masuk. Sekarang kita call transaksi 5 seperti itu. Klik go. Nah, di sini yang masuk adalah 20 dan 22, Hanif dan Riyanto. Karena di tengah-tengahnya tadi adalah di rollback seperti itu. Di rollback tuh poin 1 seperti itu. Sekarang kita cek di pasien, daftar pasien. Daftar pasien juga sama. Sudah masuk 20 dan 22. Yang 21 itu di rollback seperti itu. Praktek berikutnya yaitu adalah trigger. Nah, di sini bisa kita klik rumah sakit dulu. Kita masuk ke triggers pojok ini. Nah, ini triggers pojok ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik trigger ini. Trigger ini adalah perintah yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Jadi kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after.
dan dilakukan sebelum atau sudah sebuah perintah insert, update, delete. Jadi trigger ini jika ada data penjualan maka stok obat dikurangi sesuai jumlah yang terjual seperti itu. Contohnya stok paracetamol itu 50 seperti itu, terjual 2 berarti tinggal 48. Oke, sebelum kita masuk ke trigger tentunya kita membuat daftar dulu. Membuat daftar obat dan transaksi obat karena di sini belum ada entity obat dan transaksi obatnya. Oh iya, saya sudah membuat daftarnya biar cepat untuk mengerjakan ini tabel obat dan transaksi obat. Nah, di sini nanti akan saya masukkan melalui CMD atau command prompt. Caranya WinR, terus kita tulis CMD, kita tekan enter atau OK. Run. Kita masuk dulu ke MariaDB pada PHP MyAdmin tersebut. Langkahnya adalah cd xm, terus MySQL, ini terus masuknya bin, terus MySQL, terus kita root, kita edit user, singkat-singkat terus root. Kita tekan enter. Nah, kita sudah masuk ke area MariaDB seperti ini. Kita cek dulu database tersedia atau tidak. So, databases. Seperti ini. Ternyata di sini rumah sakit ada. Nah, sekarang kita gunakan use atau masuk ke rumah sakit. Seperti itu, titik koma kita enter. Di sini kita membuat tabelnya itu merupakan perintah DDL seperti yang kita kerjakan kemarin. Nanti untuk pengertian ini bisa diputar kembali di video sebelumnya seperti itu. Create tabel obat ini di sini ID obat, primary key, kode obat seperti itu. Terus nama obat, voucher, harga INT, stok INT. Kita masukkan ke dalam sini. Sekarang kita tekan enter. Di sini query oke, berarti sudah masuk. Nah, ini kita copy paste. Oke, sudah jadi. Sekarang kita show tab. Nah, sekarang transaksi obat sudah berhasil. Nah, selanjutnya adalah kita relasikan, kita masuk ke dalam rumah sakit, lalu di sini ada desainer. Maaf, sebelum masuk ke sini kita setting indeks dulu. Di sini masuk ke transaksi obat, struktur, ID pasien. Nah, ini kita indeks terlebih dahulu. Terus obatnya juga sama. Caranya seperti kemarin untuk merelasikan entity tersebut. Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke dalam desainer kembali. Di sini langsung kita klik create relationship. ID pasien itu ke ID pasien. Nah, di sini sudah muncul cascade. Kita klik OK. Obat ada ID klik, terus di sini ID obat, terus kita cascade lagi. Klik OK. Oke, sekarang kita sudah berhasil merelasikan. Sekarang kita masuk ke dalam isi dari obat tersebut dan transaksi obat tersebut. Saya sudah membuat seperti ini insert obat. Langsung saja saya copy paste di sini. Copy. Nah, di sini kita paste. Di sini record sudah 5 seperti itu. Select from obat. Titik koma. Nah, di sini sudah ada seperti itu. Terus selanjutnya adalah kita masuk ke dalam kasus atau mempraktekkan trigger. Maka kasus dalam buku panduan adalah misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Seperti itu. Kita praktekkan, kita masuk ke triggers. Nah, di sini kita bisa memasukkan data tersebut itu melalui PHP MyAdmin ini. Caranya adalah ke trigger, lalu create new trigger seperti ini. Trigger ini kita sesuaikan pada buku panduan, maka adalah kita buat triggernya TG, terus jual seperti ini. Di sini transaksi apa tadi? Transaksi obat. Di sini before, ini kita klik after setelah melakukan. Eventnya adalah insert sama. Nah, di sini perintahnya adalah update, update obat, terus di sini set. Nah, seperti insert nama tadi. Stoknya di set, stok sama dengan stok new jumlah. Where di mana? ID obat sama dengan new titik ID obat seperti itu. Terus kita akhiri dengan titik koma. Jadi di sini setelah kita melakukan transaksi maka akan melakukan update obat terus menerus seperti itu. Ketika kita melakukan transaksi seperti tadi jumlahnya 50, ketika kita transaksi obat after ini maka akan melakukan perintah perubahan seperti itu. Sekarang kita go seperti ini. Sekarang kita menjalankan trigger. Menjalankan trigger kita klik SQL seperti ini. Nah, kita jalankan. Caranya adalah insert into transaksi obat, terus kita masukkan tadi isinya itu ID apa aja? ID transaksi. Terus ada ID pasien yang ini tadi. Terus ada ID obat, terus jumlah total harga. Kurung tutup. Di sini kita masukkan values-nya. Values. Kita masukkan 0 karena ini proses pertama itu biar otomatis saja gitu. Kita 0, nanti angkanya itu akan berurutan seperti itu. Si ID 0, ID pasiennya 1. Kita petik lagi, koma, terus ID obatnya, ID obat nomor 2. Terus selanjutnya adalah jumlahnya yang kita beli, katakanlah 5 seperti itu. Terus total harganya berapa, kita kasih 0 dulu aja karena harganya belum disetting. Seperti itu. Tutup kurung, lalu kita titik koma seperti ini. Kita go. Ya, kita lihat. Di sini ada transaksi obat. Nah, maka di sini ID transaksi 1. Ini adalah ID-nya transaksi. Jadi ID obatnya ini nomor 2, jumlahnya 5, berarti jumlah 20 dikurangi 5. Sebenarnya datanya adalah 15. Sekarang kita cek di obat. Nah, di sini tadi datanya itu 20. Kita lihat data yang kita masukkan tadi obat 20 ya, kita masukkan 20. Nah, di sini sudah berhasil berkurang 5. Berarti artinya adalah trigger ini sudah masuk seperti itu. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang langkah kedua atau praktikum basis data terdistribusi.
Nah, di sini nanti kita diminta untuk menjelaskan konfigurasi pada komputer 1 pada Windows dan konfigurasi pada komputer 2 atau Ubuntu. Simulasi perubahan basis data pada komputer 1, kemudian lihat hasilnya pada komputer 2. Terus simulasi perubahan basis data pada komputer 2, kemudian lihat hasilnya pada komputer 1, seperti itu. Jadi kebalikannya. Oke, langsung saja. Alat yang kita butuhkan atau aplikasi yang kita butuhkan adalah VirtualBox. Nah, ini VirtualBox sama Ubuntu. Di sini saya sudah menginstal VirtualBox-nya. Kita buka dulu. Saya juga sudah menginstal sistem operasi. Di sini Ubuntu. Sekarang kita start. Oke, sudah terbuka. Jadi yang pertama adalah kita mengecek koneksi dulu. Koneksi. Jadi di sini koneksi dari PC1, ini kita koneksikan. Kita cek koneksinya ke komputer 2 ini berhasil atau tidak. Yang pertama kita cek dari Windows dulu atau komputer 1. Nah, Windows R, maka kita melalui CMD. Kita lihat IP-nya. IP config. Nah, di sini IP address-nya adalah 19.2.56.1. Terus kita lihat yang di Ubuntu. Itu kita lihat di sini. Di sini 108. Oke, kita ping 192.168.56 tadi 108. Ini punyanya yang PC2. Kita ping ke PC2 108. Kita tekan enter. Nah, di sini artinya sudah menyambung, sudah terkoneksi. Sekarang kebalikannya, kita cek. Kita melalui terminal. Kalau yang belum tahu terminal, mungkin mencarinya agak susah. Cari aja di sini. Terminal seperti itu. Dan nanti akan terbuka seperti ini. Nah, di sini kita cek koneksinya. Ping tadi IP-nya 561, ping 192.168.56.1. Kita enter. Nah, di sini ada reply-nya. Artinya adalah sudah terkoneksi atau tersambung. Untuk mengakhiri Ctrl+C. Oke, berarti selanjutnya sekarang tujuan kita adalah mau install XM. Oke, sekarang kita berikan perintah sudo _xm script installer.run seperti ini. Kita tekan enter. Oke, sekarang sudah selesai install XM-nya. Ini uncentang aja, kita finish seperti itu. Oke, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada komputer 1 atau Windows. Di sini kita klik phpMyAdmin ini dulu, lalu kita pergi ke replikasi, terus kita configure it seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat replicate all database ini ada dua, ignore sama replicate. Jadi yang kita pilih adalah yang bawah ini. Kita klik seperti itu. Lalu kita klik rumah sakit. Di sini ada 4 baris yang harus kita copy. Seperti ini. Lalu kita pergi ke MySQL ini. Kita pergi ke config, barisan MySQL, my ini. Kita edit bagian bawah ini, bawah log. Kita paste. Nah, kita paste di sini. 4 baris tersebut sudah kita paste, lalu kita tekan save. Terus kita X, kita restart atau start kembali. Oke, setelah hijau seperti itu, kita minimize, kita klik go. Nah, di sini nanti ada show primary status ini pada master. Ini akan kita gunakan untuk konfigurasi pada komputer kedua nanti. Makanya kita simpan atau mungkin bisa diingat-ingat seperti itu. Terus selanjutnya adalah membuat akun replikasinya. Di sini user akun, add user. Di sini kita ketikkan prodisi, IP-nya 192.168.56.108. Terus di sini ini password saya isikan 12345. Maaf, ulangi. Terus berikutnya sama seperti itu. Terus selanjutnya di bawah ini administration ini kita centang replication sama slave, client sama slave. Setelah itu kita klik go.
Kita sudah berhasil membuat ini. Kita download. Nah, kita download database ini atau kita ekspor. Nah, di sini kita klik ekspor. Saya masukkan ke dalam, kita cut ke dalam database atau DB, folder DB tadi yang sudah kita share. Kita gantikan dengan yang baru. Terus selanjutnya kita pergi ke PC 2 atau komputer 2. Kita konfigurasi pada komputer 2. Ini. Kita tadi sudah menginstal XM. Kita pindahkan database dulu. Kita pindahkan database yang sudah kita copy tadi ya. Ini kita pindah ke sini. Ini yang baru. Kita masuk PHP My Admin. Nah, di sini mau mengakses ini kita harus mengaktifkan dulu yang namanya XM. Kita run dulu. Kita list. Oke, di situ sudah ada. Berarti sudah terinstall. Sekarang kita masuk. Seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Kita klik. Kita aktifkan ini. Kita start. Oke, sudah start. Kita buka localhost. Localhost. PHP. Nah, ini. Di sini masih kosong, jadi di sini akan saya buat kembali database rumah sakit. Seperti kita create, lalu kita impor dari file yang sudah kita share tadi. Impor. Nah, di sini kita klik, terus kita impor. Nah, di sini tampil merah ini. Apa yang tidak bisa di-copy? Tidak bisa di-copy adalah yang transaksi. Jadi di sini beda versi. Di sini disebutkan MariaDB versinya ini dan yang sekarang running adalah versinya yang ini, seperti itu. Jadi kita update dulu bagian yang Ubuntu ini. Jadi kita hapus, kita lihat dulu apanya yang hilang. Cuma yang hilang di sini adalah kita klik rumah sakit, lalu kita lihat transaksinya. Kita masuk sini, kita klik rutin. Nah, di sini tidak ada sama sekali. Sedangkan yang ada di komputer 1 itu adalah ada rutin. Kita klik rutin. Di sini ada, maka yang ditolak itu adalah yang transaksi ini, rutin ini. Nah, bagian rutin ini ditolak pada MariaDB yang versi sekarang ini. Makanya kita harus update terlebih dahulu. Ini kita hapus dulu. Kita klik database. Kita klik rumah sakit, kita drop di sini. Nah, dia akan hilang. Sekarang kita masuk ke terminal. Kita mau update MariaDB-nya. Kita klik dulu. Bersih, maaf. Nah, jadi di sini yang pertama adalah kita jalankan sudo opt lam, masuk ke bin, masuk ke MySQL, terus di sini underscore MySQL update. Nah, seperti ini. Terus user root, seperti itu. Nah, di sini bukan update tapi upgrade. Nah, seperti itu. Sekarang kita tekan enter. Nah, di sini muncul dan ini mau update di bawahnya, kita tunggu. Nah, di sini sudah terupdate, lalu kita jalankan lagi sudo opt lam, terus kita melakukan restart. Di sini garis miring lamnya harus 2 seperti ini. Kita restart. Nah, seperti itu. Nah, di sini sudah selesai. Sekarang kita ulangi kembali, kita import. Kita buat database lagi baru, kita create. Sudah masuk, sekarang kita import. Nah, di sini kita klik rumah sakit yang sudah kita pindah, kita go import. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah warna hijau, tidak ada warna merah lagi. Artinya di sini sudah di rutin ini sudah tersedia, sudah ada. Nah, di sini sudah ada seperti itu. Terus selanjutnya yang kita lakukan adalah konfigurasi replikasi pada komputer 2. Dibuat hanya untuk menerima. Yang pertama adalah klik replication. Jika tidak ada replication seperti ini, maka kita klik dulu yang PHP My Admin ini. Nah, kita klik lagi. Di sini muncul replication. Pada langkah ini kita masuk ke slave. Ini, kalau ini master, kalau ini slave. Configure it. Di sini kita kopikan dulu. Copy. Prodisi hostnya kita masukkan yang ini. Jangan buru-buru di go, karena kita harus masuk ke dalam XM dulu. Kita harus mengedit myCNF dulu. Kita klik ini, kita pergi ke
XM. Ya, kita cari XM lagi. Nah, ini. Terus manage ini. Kita klik MySQL, terus configure. Di sini biasanya ada beberapa kegagalan. Kadang ada yang bisa di-save, kadang ada yang tidak, seperti itu. Maka saya memutuskan lewatnya lewat terminal, bukan lewat ini. Soalnya ada dua cara, yang satu lewat ini, yang satu lewat ini. Semua bisa dibuka, cuma kadang tidak ada, tidak bisa diakses, di-save seperti itu. Saya lebih memilih pakai terminal seperti itu. Kita minimize, kita lewat terminal seperti ini. Cara membukanya adalah kita cek dulu, kita clear, agar bersih. Nah, caranya adalah kita masuk ke sudo gedit. Nah, gedit seperti ini. Terus garis miring opt lam garis miring etc di folder etc garis miring my cnf seperti ini. Sekarang kita tekan enter. Nah, di sini sudah terbuka seperti ini. Maka kita cari ini dulu. Kita isikan server ID, strip ID sama dengan 2. Kita isikan 2. Terus di bawahnya ini, di bawahnya server ID 2, pagarnya ini, tanda pagarnya kita hapus, lalu di sini kita tekan enter. Tadi kita masukkan server ID yang sudah kita copy tadi, kita paste. Nah, server ID yang sudah kita copy tadi kita paste di sini, lalu kita masukkan lagi replicated do db sama dengan rumah sakit. Jadi replicate-nya itu ada di sini. Sebentar saya lihat. Trigger routine replication. Nah, ini db rumah sakit. Nah, seperti itu. Kita tekan save seperti ini. Setelah itu kita buka XM-nya, kita restart. Nah, kita restart seperti ini. Nah, sudah running kembali. Sekarang kalau sudah running kembali, maka kita klik go. Di sini kita klik go, maka akan tampil merah seperti itu. Nah, merah di sini config default-nya akan kita edit dari false menjadi enable seperti itu, atau true, maksud saya true. Nah, jadi langkah yang pertama adalah kita melalui terminal kembali. Kita memasuki langsung gedit lagi, sudo gedit seperti ini, opt lam, terus garis miring lagi php my admin, terus garis miring, letaknya itu di libraries garis miring, terus config.default.php. Nah, kita tekan enter, kita tunggu. Di sini sudah terbuka file seperti ini. Kita cari caranya dengan ctrl-f. Yang kita cari adalah yang namanya allo rb. Di sini sudah muncul arbitrary server seperti ini. Kita ganti true seperti ini, terus kita simpan. Nah, setelah itu jangan lupa kita restart kembali, sudo restart XM-nya maksudnya MySQL, opt lam restart seperti ini. Nah, kita sudah berhasil merestart. Sekarang kita melakukan master pada slave. Kita lihat. Nah, setelah itu kita klik replication. Nah, di sini perlu diingat komputer 1 tadi ini datanya akan kita masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Oke, kita clear dulu biar bersih. Seperti ini. Yang pertama kita adalah masuk cd opt lam seperti ini, terus masuknya ke bin seperti itu, sudo garis miring mysql garis miring strip u seperti ini. Kita masuk ke MariaDB. Oke, kita sudah masuk. Sekarang kita berikan perintah show status slave. Jika hasilnya error, menandakan berarti tidak aktif. Kita memasukkan change master to kita enter lagi master host sama dengan t192.1
192.168.56.1 karena ke IP 1 komputer 1 petik 1 koma, terus bawahnya master user, user sama dengan petik lagi prodisi, misalnya tadi prodisi koma, selanjutnya master password petik lagi 1,356 seperti itu, koma lagi, bawahnya masih ada. Nah di sini kegunaan dari primary atau master tadi, master log file sama dengan, nah di sini MySQL strip bin titik, kita lihat di sini. Nah, di sini kelihatan 07 ya, 07 bin 123457 seperti itu. Terus petik lagi, koma lagi, maka selanjutnya masuk ke master log use post, master log post sama dengan, nah di sini kita masukkan 342 seperti ini, titik koma. Sekarang kita tekan enter. Di situ query oke. Sekarang kita start slave seperti ini. Terus kita tekan enter, titik koma dulu baru kita tekan enter. Query oke juga. Oke, selanjutnya kita lihat pada halaman localhost php myadmin. Klik replication. Nah, kita klik di sini. Kita klik replication. Oke, di sini kita lihat semuanya sudah aktif atau belum. Yang dua tadi. Klik baru connecting. Bentar. Nah, di sini tadi connecting, maka ini saya cek itu ternyata di sini namanya salah. Harusnya prodisi, yang saya masukkan tadi provisi. Nah, di sini terlihat provisi, harusnya prodisi. Terus selanjutnya ini sudah saya start, maka ini sudah berhasil aktif. Sekarang kita masuk ke replication, kita si replika. Nah, di sini sudah yes semua, artinya sudah terkoneksi slave running IO sama SQL seperti itu. Sekarang kita diminta untuk melakukan perubahan dari 10 atau komputer 1 perubahannya kepada komputer 2 seperti itu. Caranya di sini adalah saya ingin menambahkan tabel obat saja pada bagian awal ini. Yang pertama adalah saya memasukkan SQL ini untuk menambahkan tabel obat. Nah, di sini obatnya ada 5 dan di slave ini juga ada 5. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Sekarang di obat ini akan saya masukkan perintah seperti ini. Insert into kemana obat seperti ini. Terus ada kode obat, lalu ada nama obat, terus ada lagi harga, lalu ada lagi stok. Kita tutup kurung seperti ini. Terus kita masukkan values seperti ini. Lalu kita masukkan nilainya di dalamnya. Kode obatnya berapa? Di sini saya masukkan A. Saya sudah menyiapkan contoh 006. Terus bootleg, menambahkan produk bootleg seperti ini. Terus harganya 3000. Terus stoknya ada 50, saya kasih 50, tutup kurung, titik koma. Sekarang kita go. Nah, di sini sudah berhasil. Sekarang kita lihat. Di sini ID obatnya adalah 7. Karena tadi saya sudah membuat praktek 6, tapi di sini otomatis karena tidak saya beri ID, maka otomatis melanjutkan yang setelah 6 itu berarti 7 seperti itu. Terus sekarang kita lihat pada yang Ubuntu. Nah, di sini kita klik obat, klik seperti ini, loading, baru kita lihat. Nah, di sini juga sama. Di sini juga sama 7 seperti itu. Nah, sekarang mau saya insert lagi obat lagi aja seperti ini. Oke, selanjutnya saya buatkan kembali di sini dengan perintah insert into obat. Terus di bawahnya kita masukkan ID obat, ya ada ID obat. Terus ada kode obat. Sekarang saya pakai ID kode obat. Terus nama obat, lalu ada harga, lalu ada stok. Nah, di sini saya masukkan values. ID obatnya berapa? Tadi 7. Sekarang saya masukkan 8. Atau mungkin bisa dibuat berbeda 9 atau 10 bisa. Tapi di sini saya urutkan 8 seperti ini.
kita koma, terus kode obatnya kita buat A0.A008 maaf 7 gitu. Terus kode obat, nama obat Bodrexin. Di sini kasih petik lagi 1 koma, terus harganya 1.500. Nah, 1.500. Terus stoknya 100. Seperti ini. Tutup kurung titik koma seperti ini. Terus kita go. Di sini sudah berhasil. Sekarang kita lihat tambah atau tidak. Di sini tambah. 8-nya juga sama, masuk ke 8. Namanya 007 Bodrexin. Sekarang kita lihat di Ubuntu atau PC2. Nah, di sini. Sekarang kita lihat di menu obat. Klik. Nah, di sini 8 sudah masuk. Nah, sekarang kebalikannya, kita harus melakukan perubahan pada komputer 2 dan terjadi dampak enggak terhadap komputer 1 seperti itu. Makanya di sini saya delete. Nah, klik delete, kita oke. Di sini yang ID obat 8 itu sudah tidak ada. ID 8 itu sudah tidak ada. Tapi kita lihat di komputer 1 yang sebelah kiri ini. Kita lihat atau kita reload seperti ini. Nah, di sini tidak akan berubah karena PC1 ini atau komputer 1 ini mengirimkan data ke PC2 dan PC2 tidak bisa mengakses atau mungkin melakukan perubahan terhadap PC1 seperti itu. Jadi PC1 ini bisa melakukan perubahan kepada PC2, tapi PC2 tidak bisa melakukan perubahan kepada PC1 karena ini adalah searah seperti itu, satu arah seperti itu. Terus jika saya buat lagi di sini, katakan saya membuat SQL menambahkan nama obat tadi sini, ini di PC2 ya, di PC2, apakah nanti di PC1 itu juga berubah? Kita lihat insert into obat. Nah, gitu. Terus di sini ada namanya ID obat, terus ada nama kode obat, terus nama obat, lalu ada lagi harga, lalu ada lagi stok. Terus tutup kurung, kita masukkan values, kita masukkan ID obat. Kita buat tadi yang di PC1 itu 8 sampai 8, berarti kita masukkan 9. ID obatnya 9, coba nanti masuk atau enggak. Kode obatnya petik 1 A008, petik lagi koma, nama obat Konidin ya gitu. Terus koma, harganya 5.000, stoknya ada 60 katakanlah. Tutup kurung titik koma. Sekarang kita go. Di sini kita berhasil membuat. Sekarang kita lihat di PC2 ini dulu, sudah tambah atau belum? Obat. Nah, di sini obat sudah melakukan perubahan datanya. ID obat 9, nama obatnya Konidin sudah masuk. Tetapi stoknya di sini 60 sudah masuk. Sekarang kita lihat di PC1 atau di komputer 1 yang Windows. Nah, kita reload saja. Apakah masuk atau enggak? Di sini tidak akan masuk. Jadi apapun yang dilakukan perubahan pada PC2 ini tidak akan melakukan perubahan pada PC1 karena ini searah. PC1 melakukan perubahan pada PC2, tapi PC2 tidak bisa melakukan perubahan pada PC1 seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk praktek kali ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.